Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu, kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh mengimani sabdamu itu dan mencoba mempraktekkannya dalam tugas dan perutusan kami, usaha kami untuk mengejar kekudusan dan keselamatan kekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, baru saja kita mendengar sabda Yesus kepada para muridnya tentang hal jaminan dan kecaman. Sabda Yesus ini tidak dapat kita pahami hanya dengan sekali membaca tanpa merenungkannya. Yesus bukan bermaksud melarang kita untuk menjadi kaya secara ekonomis dan kenyang secara ragawi, serta bukan pula bermaksud bahwa Yesus mengatakan itu agar kita terus ada dalam situasi miskin dan lapar secara duniawi. Coba kita bayangkan apa yang orang lapar lakukan. Ya, orang lapar akan berusaha untuk mencari makanan, dan seberapapun yang didapatkan pastinya akan disyukuri. Lalu sikap hidup orang miskin atau yang berkekurangan boleh kita bayangkan secara umum. Mereka selalu berusaha mencari agar berkecukupan. Sementara konteks yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah situasi miskin dan lapar secara manusiawi atau duniawi, melainkan konteks yang Yesus maksudkan adalah hidup keberimanan kita. Sehingga bagi mereka yang selalu merasa hidup keberimanannya sudah lebih baik dari orang lain, itulah sebenarnya yang dikecam oleh Yesus, yang merasa puas dengan apa yang ia alami dan ia rasakan, ia miliki. Dia tidak perlu lagi memperdalam, memperluas, dan semakin lebih baik dan semakin lebih berguna, semakin lebih beriman, semakin mencintai Yesus lebih, tetapi dia nyaman dengan situasinya. Siapapun yang merasa sudah kaya secara rohani, ia cenderung untuk melihat kekurangan orang lain, dan Tuhan sendiri dianggapnya sebagai hambanya. Sementara bila kita merasa miskin secara rohani, maka kita akan terus termotivasi untuk mencari rahmat dari Tuhan. Saudara dan saudari terkasih,
Dari situ Tuhan ingin mengajak kita umatnya untuk hidup di dunia ini bukan sekedar hidup berkecukupan secara manusiawi. Dunia yang kita tempati sekarang hanyalah bersifat sementara dan kenikmatan yang dalam waktu sekejap bisa habis, bisa hilang. Tidaklah kebahagiaan, sukacita, kenikmatan yang kekal yang ditawarkan oleh dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai persiapan kita untuk memasukkan dunia baru, yakni kerajaan Allah. Di dunia ini kita sedang berjalan menuju Yerusalem surgawi. Kita sedang berziarah dengan penuh pengharapan di dalam Yesus, sang pengharapan sejati itu. Maka sejalan dengan itu, bacaan pertama dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengajak kita untuk tidak terikat dengan hal-hal yang duniawi tadi. Sekalipun seseorang itu sudah menikah, Rasul Paulus mengajak hidup seolah-olah tidak menikah. Yang berduka cita, hiduplah seolah-olah tidak berduka cita. Yang bersuka cita, hiduplah seolah-olah tidak bersuka cita. Yang membeli sesuatu, hiduplah seolah-olah tidak memilikinya. Apa yang kita usahakan untuk dimiliki dalam dunia ini, janganlah sampai kita terikat dengan semua hal itu. Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap berfokus pada Tuhan, tidak terikat pada hal-hal yang sementara, dan hidup dengan penuh kesadaran akan kedatangan Kristus. Sehingga pada akhirnya jaminan yang Yesus berikan dalam Injilnya hari ini agar kita berbahagia dalam kemiskinan rohani seperti maksudnya tadi selalu berusaha untuk mencari Allah. Pada kita yang demikian akan diperkenankan hidup di dalam kerajaan Allah. Allah lah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita menemukan kebenaran itu dalam diri Yesus. Lapar dan haus secara rohani, kita mengandalkan Tuhan. Kita mau makan Tuhan dalam arti rohani. Kita lapar akan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita mencari Dia, kita mengandalkan Dia. Kita haus akan kehadiran Tuhan. Dan Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, marilah kita terus berusaha mencari Allah dalam doa-doa kita, dalam seluruh tindakan perkataan hidup keseharian kita, agar kita mendapatkan relasi dan realisasi jaminan yang akan Yesus berikan. Maka kita akan selalu berbahagia dan bersuka cita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi iman kepada kami untuk semakin mencintai-Mu. Kami selalu merasa haus dan lapar akan kebenaran yang Engkau hadirkan dalam diri-Mu sendiri. Ajari kami untuk selalu mengandalkan, menempatkan-Mu segala-galanya dalam seluruh kebutuhan kami. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, tambahkanlah selalu iman kami. Melalui tindakan hidup kami sehari-hari, semoga kami mampu mewujud nyatakan iman kami kepadamu itu konkret, bisa dialami dan dirasakan oleh saudara-saudari kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih.
Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.